Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian ini menyenangkan hati Tuhan. Supaya kami terus bersyukur kepada Tuhan. Karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami akan sambut firman-Mu. Dan kami serahkan pemberitaan firman Allah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkata, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong dan memperhatikan kehidupan kita. Dan seperti firman Allah yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini, kami beri judul, bersyukurlah kepada Tuhan, ya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Mari kita akan buka Alkitab kita dalam Kitab Mazmur pasal 65. Kitab Mazmur pasal 65, ayatnya cukup panjang, kita akan baca bergantian karena kitab Mazmur ini adalah kitab nyanyian atau kitab puisi. Kita baca ayat 1 sampai ayat 14, kita akan baca bergantian. Dari Mazmur pasal 65. Sudah ketemu semua Bapak Ibu? Yang sudah ketemu berkata amin. Saya baca ayat pertama dari judulnya, nanti Bapak Ibu ayat kedua dan saya ayat ketiga, terus kita bergantian. Nyanyian syukur karena berkat Allah untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, nyanyian. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat terbitnya pagi dan petang kau buat bersorak-sorai. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan engkau mengemburnya, engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. 12. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Ayat 14. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Bapak Ibu, kita akan belajar dari konteks teks ayat ini dari pasal 65. Banyak ayat tentang ucapan syukur, tapi Tuhan taruh di hati saya untuk membahas di teks ayat pasal 65 dari kitab Mazmur. Kalau kita lihat kitab Mazmur itu banyak tentang nyanyian-nyanyian syukur. Tapi saya bergumul dan Tuhan taruh ayat ini Bapak Ibu. Nah, saudara, kitab Mazmur itu adalah kitab puji-pujian, ya, syair. Ayat-ayatnya itu sebenarnya ditulis dengan kalimat-kalimat syair. Nah, kalau orang Timur Tengah baca kitab Mazmur itu dikirokkan. Tahu kirokkan, saudara? Kalau di Indonesia ada lomba kirok se-Indonesia, betul ya? Kalau di sana membaca kitab Mazmur, kitab Amsal,
kitab Ayub itu dipuisikan Bapak Ibu. Bahasa kerennya dimasmurkan. Karena kitab Mazmur itu adalah kitab nyanyian. Makanya kalau kita baca pasal 23, dia berkata apa saudara? Tuhan adalah gembalaku, betul? Terus ada lagi kalimat-kalimat di pasal 62, ya itu hanya dekat Allah saja aku, hanya dekat Allah saja. Tapi kalau itu kan dinyanyikan oleh orang-orang Indonesia. Coba kalau ini dinyanyikan oleh orang Timur Tengah beda. Karena orang Timur Tengah itu pasti nadanya minor. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Betul ya? Minor-minor begitu ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Itu ada ayatnya semua. Dan itu dinyanyikan dengan lagu-lagu Timur Tengah itu dengan nada minor sebenarnya saudara ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Itu dalam kitab Bilangan ya. Tuhan adalah Esa, Tuhan adalah Ehad. Itu dalam bahasa Ibrani. Dinyanyikan dalam sebuah nyanyian-nyanyian yang dingajikan sebenarnya. Ya saya nggak bisa putarkan videonya. Sebenarnya kalau diputarkan videonya bagus sekali. Ketika mereka ada di tembok ratapan, mereka menyanyi lagu-lagu kitab Mazmur ini saudara. Nah Bapak Ibu, tetapi selain itu sebuah nyanyian, sebenarnya di dalam nyanyian dalam kitab Mazmur itu adalah firman. Sebenarnya adalah kalimat-kalimat yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak hanya mengacu kepada nyanyian, tetapi sebenarnya Tuhan ingin mengajar kepada kita melalui sebuah nyanyian, dan firman itu bisa mendarat dengan baik, firman itu bisa diterima dengan baik oleh jemaat, oleh umat-umat Tuhan melalui nyanyian Bapak Ibu Saudara. Makanya enggak heran ya, agama Kristen dan agama Islam ada kemiripan. Ya, di sana ada kasidah, ada samrohan, ada rebana, ada solawatan. Di kita ada puji-pujian, ada pengagungan, ya, ada nyanyian doa, nyanyian peperangan. Komplit Bapak, hampir mirip. Karena kita semuanya satu rumpun berasal dari sana Bapak Ibu. Nah, tapi kitab Mazmur ini juga mengajarkan kebenaran-kebenaran yang harus kita taati Bapak Ibu Saudara. Dan di balik nyanyian-nyanyian kitab Mazmur itu ada ajaran-ajaran firman. Dan di samping itu ada janji-janji Allah. Ya, ada janji-janji Allah, ada pesan-pesan Tuhan. Nah, itu sebabnya kitab Mazmur itu akan menjadi wadah untuk kita belajar teologi, belajar firman Allah, belajar kebenaran Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Itu dari mana? Yohanes 3 ayat 16. Jadi menyanyikan kitab itu dinyanyikan, dimazmurkan. Nah, ayat ini ditulis di saat bangsa Israel mengalami yang namanya panas, tidak turun hujan, sehingga terjadi paceklik, hasil panen gagal. Sehingga mereka berdoa kepada Tuhan atas apa yang terjadi. Dan kalau kita baca dalam kitab 1 Samuel, dalam kitab Raja-Raja, kitab Tawarikh, ada kesalahan-kesalahan yang bangsa Israel buat. Ya, sehingga mereka mengalami yang namanya kekeringan, penderitaan, paceklik, panen gagal. Lalu bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan dalam konteks ini. Bangsa Israel mengucap syukur. Nah, ada hal-hal, ya, ada alasan-alasan yang membuat bangsa Israel ini bersyukur kepada Tuhan. Kan gak ada toh, ujuk-ujuk langsung bersyukur kalau gak ada sebabnya, betul? Firman Tuhan saya katakan apa? Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya. Nah, orang
Israel itu bersyukur kepada Tuhan. Nah alasannya apa? Nah alasannya karena pada waktu itu mengalami paceklik, mengalami kemarau yang panjang, hasil panen gagal. Ketika mereka berdoa kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa mereka. Makanya di dalam konteks ini judulnya di perikopnya adalah dikatakan nyanyian syukur karena berkat Allah. Jadi alasan bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama karena Tuhan yang mendengar doa bangsa Israel. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah Israel rohani. Dan kita juga wajib bersyukur kepada Tuhan karena doa kita, karena seruan kita didengar oleh Tuhan. Mulai nangkap sesuatu Bapak Ibu? Ya. Jadi alasan bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan karena doanya itu didengar oleh Tuhan. Ayat 3, mari kita lihat. Ayat 3 dikatakan begini. Engkau yang mendengarkan doa. Bagian A itu. Jadi bangsa Israel bersyukur karena engkau, Tuhan, mendengarkan doa Bapak Ibu. Nah, mengapa disebut mendengar doa? Karena memang kontras dengan pada zaman itu. Pada zaman itu Allah itu disandingkan, dibandingkan kontras dengan berhala-berhala, dengan Baal-Baal, dengan patung-patung, dengan Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain Bapak Ibu. Kalau Allah lain, ilah lain, melihat tapi tidak bisa mendengar. Tapi Allah kita, Allah Israel, dia mendengar, dia melihat, dan dia juga memperhatikan. Makanya diperbandingkan. Ketika zaman pada waktu itu mengalami kekeringan, berhala-berhala tidak bisa menolong, patung-patung tidak bisa menolong, Allah-Allah lain tidak bisa menolong. Tapi yang bisa menolong adalah siapa? Tuhan. Dia yang mendengar doa. Kalau di Alkitab, siapa yang ingat cerita perbandingan dalam Alkitab? Elia dengan nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal, wah mereka menoreh-noreh sambil wah supaya hujan turun. Tapi tetap tidak turun hujan. Dari pagi sampai sore mereka menyembah berhala ya nabi-nabi Baal, tapi tidak turun hujan. Tapi Elia ya berdoa kepada Tuhan. Dan pada waktu itu turunlah hujan. Makanya saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Karena dia senantiasa mendengar doa Bapak Ibu semua. Kalau kita bersyukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi, maka ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Berdoa, karena doa kita akan didengar oleh Tuhan. Dengan cara apapun, dengan cara-cara Tuhan, dia bisa menjawab doa kita. Nah, masalahnya, kalimat kata mendengar, ya, kalimat kata mendengar kalau kita lanjutin di ayat 6, perhatikan di ayat 6. Ayat 3 kan mendengar nih, tapi ayat 6. Dengan perbuatan-perbuatannya yang dahsyat dan dengan keadilan engkau menjawab, bangsa Israel bersyukur
Karena Tuhannya orang Israel tidak hanya mendengar, tapi menjawab. Yang jadi masalah Bapak Ibu, buat saya dan Bapak Ibu, ketika Tuhan menjawab itu ada 3 hal. Ya, tidak, atau nanti. Tuhan pasti menjawab. Tapi jawabannya itu ya, tidak, nanti. Haleluya. Mulai nangkap sesuatu? Haleluya saudara ya. Itu jawaban Tuhan. Dia mendengar dan dia juga akan menjawab. Coba kita baca ayat 6, 7, 8, 9 ya. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu. Sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizatmu. Tempat tabirnya pagi dan petang, kau buat bersorak-sorai. Kalau kita lihat ayat 7, 8, 9. Kalau Tuhan bisa buat sesuatu, bisa buat tanda-tanda mujizat, bisa buat kegemparan. Masa kalau cuman hal yang kecil menjawab doa kita dia tidak bisa? Pasti bisa. Jadi doa dalam kitab Mazmur ini bersyukur, yakin bahwa Tuhan itu mendengar dan akan menjawab. Dengan dasar ayat 7, 8, dan 9 tadi. Maka berani menyimpulkan bahwa kalau Tuhan bisa buat sesuatu yang ajaib akan dunia ini, apalagi buat kita anak-anaknya yang berdoa meminta kepadanya. Haleluya. Saya percaya kalau Bapak Ibu terus berdoa kepada Tuhan, maka doa kita akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Masalahnya doanya itu jawabannya bisa ya, bisa tidak, bisa nanti. Contoh, kalau Bapak Ibu ya masih punya anak umur 12 tahun, seumur Revel. Kalau dia berdoa minta mobil, Tuhan saya minta mobil. Jawaban Tuhan pasti apa? Tidak. Kalau Revel berdoa, Tuhan saya minta pisau bayonet yang seperti tentara punya. Tuhan akan berkata, tidak jawabannya. Tapi dijawab Tuhan, dijawab. Lalu Revel berkata, Tuhan aku berdoa pengen punya pacar. Tuhan jawab, Tuhan akan menjawab apa? Nanti. Kalian nangkap sesuatu saudara? Tapi ketika Revel, Tuhan saya berdoa, saya pengen jadi ranking 1. Tuhan bisa kabulkan? Tuhan bisa berkata, ya tapi belajar yang sungguh-sungguh ya nak. Jadi Tuhan bisa menjawab dengan ya, dia bisa menjawab tidak, dia juga bisa menjawab nanti. Sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kemarin saya singgung di minggu yang lalu, Allahku akan memenuhi segala keperluan kita. Apa yang didoakan kalau tidak perlu, Tuhan tidak akan kabulkan. Ada seorang ibu yang hidupnya serba sederhana dan mungkin dikatakan serba kurang. Tapi ibu ini suka berdoa. Nah ibu ini kebiasaan berdoanya suka menulis pakai spidol, ditulisan putih. Tuhan saya minta beras. Tuhan saya minyak goreng. Hari ini minyak goreng lagi mahal kan? Tuhan saya minta ini. Itu kebiasaan ibu itu. Dibaca lagi, didoakan terus, ditulis. Gitu ya. Nah karena dia dekat dengan Tuhan, dia sering berdoa. Dia dapat, kalau orang Jawa bilang dapat wangsit, dapat pewahyuan gitu saudara ya. Waktu dia berdoa sambil pegang tulisan, Tuhan saya butuh beras 5 kilo.
suara Tuhan ngomong begini. Tuhan tidak menjawab nanti, Tuhan tidak menjawab ya, tapi Tuhan berkata, Tuhan menjawab ini. Hei anakku, besok pagi kamu datang ke toko di samping sana. Kamu kasih itu apa? Kertas itu kasih sama engkohnya itu. Dia bertanya, wah Tuhan malu. Sudah, nurut aja. Kamu kan butuh jawaban doa. Ini jawabannya. Kasih kertas itu sama engkohnya itu. Betul saudara, pagi-pagi berani tidak. Ya, melangkah tidak. Tapi karena dia benar percaya itu suara Tuhan, hasil dari doanya, dia bawa kertas itu Bapak Ibu. Ya, tulisannya beras berapa kilo tadi? 5 kilo. Dia datang dengan berat hati. Oh, maaf ya kok, gitu. Saya dengar suara Tuhan. Saya berdoa minta beras. Tapi Tuhan suruh kasih ini ke engkau. Tuhan suruh begitu. Maaf ya kok, maaf. Dia taruh begitu. Dia tampani sama engkohnya. Nah, engkohnya mau jahil saudara ya. Dia mau jahil. Nah, kan kertas itu kan ringan saudara ya. Dia jahil. Baik, sini Bu, masuk. Wah, diajak masuk. Dia ada timbangan beras yang timbangan yang duduk itu ya. Yang kecil, yang elektrik itu. Ya. Dia taruh kertas itu, ya. Taruh kertas itu. Lalu ada kiloan kalau yang timbangan duduk yang ada yang tahu pedagang yang ada kiloannya, yang ada bandulnya itu. Ya. Dia taruh lalu dia seperempat kilo. Tetap berat kertasnya Bapak Ibu. Dia taruh setengah kilo. Wah, tetap berat kertasnya. Ya ambil beras setengah kilo. Ya ini untuk ibu. Ya kan? Karena dia berkata apa? Kalau nanti ini ya beratnya berapa on, saya akan kasih sama ibu itu. Jadi kalau beratnya kertas ini berapa on, dia akan kasih. Gak ada 1 on saudara ya kalau kertas begini ya. Dia pasti akan kasih beras 2-3 biji. Mau ngerjain begitu. Tetapi saudara, Tuhan punya cara untuk menolong orang yang berdoa kepada Tuhan. Itu timbangan itu saudara dikasih 1 kilo. Tetap masih berat kertasnya. Dia ambil lagi 1 kilo saudara. Ya, dia ambil lagi 2,5 kilo. Dia ambil beras lagi tetap sampai jumlahnya 5 kilo. Engkaunya itu baru sadar. Wah kalau gini bisa beras satu gudang habis nih kalau begini saudara ya. Nah akhirnya apa? Udah Bu, ibu pulang. Ini beras 5 kilo, bawa pulang. Dia doanya minta beras berapa? 5 kilo. Tulisannya 5 kilo. Yang dia dapat 5 kilo. Ibu ini pulang, dia bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Haleluya. Terima kasih. Nah orang Pentekoste kan haleluya kan begitu saudara ya. Nah engkaunya yang bingung gitu loh saudara ya. Kenapa bisa ya gitu? Dia lihat ternyata timbangannya rusak saudara ya. Nah saudara, Tuhan bisa pakai cara bagaimanapun. Dengan cara apapun untuk menolong kita Bapak Ibu. Nah kalau kita lihat sejarahnya dalam kitab Mazmur ini sebenarnya yang konteks pasal 95 ini. Sebenarnya mereka itu setelah melakukan kejahatan, jahat di mata Tuhan. Tapi Tuhan tetap mendengar mereka. Itulah luar biasa Tuhan kita. Tadi malam di Pemuda saya katakan gitu. Saya bagian di anak muda di kitab Samuel itu. Walaupun sudah berbuat salah, jangan meninggalkan Tuhan, jangan menjauh Tuhan. Tapi justru apa? Dengan sungguh-sungguh beribadah, berdoa kepada Tuhan. Itu semalam saya sampaikan di anak muda. Nah, itu Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai cara yang ajaib untuk menolong kita. Ada satu lagi cerita. Ya. Ada kapal kalau Jakarta Manado itu kan harus ya dari Jakarta bisa. Tapi kalau dari Semarang nggak bisa ke Manado. Ibu-ibu ini juga ibu-ibu yang sangunya pas-pasan. Kok ibu-ibu terus ya Pak Timo ya. Ya memang ibu-ibu yang sering begitu ya. Nah ibu-ibu ini naik kapal sendiri ingin pulang ke Manado. Nah nama kapalnya Laimbelu saudara ya. Nah lalu di situ banyak orang-orang kaya, orang-orang Manado yang merantau di Jakarta pulang kan kaya-kaya saudara ya. Wah mereka pada makan jeruk, jeruknya kuning-kuning, jeruk sunkist. Wah itu mesti ibu ini wah sampai gila saya. Kayak apa ya rasanya ya, enak sekali mungkin ya gitu saudara ya. Nah itu kan di kapal-kapal begitu kan ada tempat tidurnya gitu. Ya ibu ini berdoa, suaranya keras gitu ya. Supaya yang makan jeruk itu dengar gitu saudara gitu ya. Tuhan saya pengen makan jeruk seperti yang dimakan orang-orang itu saudara. Ya
Hari pertama tidak ada jeruk yang datang, saudara. Haleluya. Tapi karena ibu ini sungguh-sungguh doanya walaupun soal jeruk. Ya doa lagi besoknya. Dia lihat orang makan jeruk di sebelah sana, kan jauh. Dia jalan sini. Nah, dia berdoa lagi. Tuhan, hari ini aku pengen makan jeruk. Satu saja, seperti orang itu. Lalu ada orang ateis. Seorang anak muda, ateis. Ateis tahu? Ateis tidak percaya agama, tidak percaya Tuhan. Ibu ini sedang berdoa, Tuhan kami minta jeruk. Oh, bahasa roh barang saudara ya. Minta jeruk. Wah saudara, orang ateis ini kurang ajar saudara ya. Dia ambil dari tasnya, dia ambil jeruk. Dikasihlah di depan ibunya ini. Lihat, nah, orang ateis ini di sebelahnya. Begitu ibu itu, haleluya, amin. Dia berkata, wow, puji Tuhan. Tuhan mendengar doa saya. Hari ini Tuhan beri jeruk kepada saya. Orang ateis cuma begini. Ibu, goblok. Itu bukan Tuhanmu yang kasih. Itu yang kasih saya tadi. Saya yang dengar doa ibu, saya yang kasih. Ibu ini marah enggak? Enggak. Ibu ini malah bersyukur, saudara. Oh Tuhan, saya bersyukur karena Tuhan tidak hanya memberi jeruk, tapi Tuhan mengirim anak setan memberikan saya jeruk. Haleluya saudara. Haleluya saudara. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong kita. Makanya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan itu mendengar doa kita. Tuhan itu menjawab doa kita. Kalau Tuhan sedang berkata tidak, pasti itu untuk kebaikan kita. Haleluya saudara. Kalau dia berkata nanti, kita harus sabar untuk menunggu pertolongan Tuhan. Tapi kalau dia berkata iya, berarti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, jadi yang pertama, ya, kenapa bangsa Israel bersyukur dan kenapa kita harus terus bersyukur? Karena Tuhan mendengar doa kita dan menjawab doa kita. Nah, yang kedua, saudara. Yang kedua di dalam ayat 3b dan ayat 4, perhatikan. Dari Mazmur pasal 65 dikatakan begini. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapuskan. Maka tadi saya singgung ya, bahwa mereka itu sebenarnya sedang berbuat kesalahan. Makanya mengalami apa saudara? Paceklik, mengalami kekeringan. Tapi ketika mereka berdoa mengakui kesalahannya, maka yang terjadi di ayat ini berkata apa saudara? Di ayat 4 yang bagian ini. Karena bersalah, bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, engkaulah yang menghapusnya. Yang kedua, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Kenapa pada waktu itu mereka bersyukur kepada Tuhan? Karena pelanggarannya dihapus. Kalau cuman ditutupi, bisa dibuka lagi, betul? Tapi ini dihapus, pelanggarannya dihapus. Tuhan melupakan semua dan Tuhan ganti dengan berkat. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Ketika menjadi pengikut-pengikut Kristus. Hal yang berharga, sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan Yesus adalah apa? Ketika kita melanggar, ketika kita berdosa. Di sini ada orang yang tidak berdosa. Gereja bukan tempatnya orang suci, perhatikan. Tapi gereja tempat orang yang jatuh dalam dosa dan dia ingin disucikan di dalam gereja supaya dia menjadi suci dan benar. Lah wong cuman ngomong, wis mangan, durung. Wis mangan, wis. Padahal durung. Itu sudah dosa. Makan be apa? Ayam goreng. Bohong 2 kali. Wong urung makan, wis mending ngomong ayam sama ayam goreng. Wis tekan ndi, Nduk? Karangawen. Padahal kita tekan Meranggen. Apa meneh zaman saiki anak muda, zaman now. Wis mangkat durung? OTW. Lah isih ning omah, jawabane OTW. Udah dosa. Makanya kita semua ini orang-orang berdosa. Tetapi saudara, dosa kita diampuni, pelanggaran kita dihapus, diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus.
melalui darahnya yang kudus. Maka kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus yang menghapus dosa kita. Nah, Israel pada waktu itu, dia percaya, meyakini, karena doanya didengar oleh Tuhan. Maka dia percaya bahwa dosa-dosanya sudah dihapus. Ya, ayat 4 tadi. Nangkap sesuatu Bapak Ibu? Kenapa kita bersyukur? Karena Tuhan mendengar doa kita, menjawab doa kita. Yang kedua, karena apa saudara? Karena dosa kita sudah diampuni. Karena pelanggaran kita sudah dihapus. Yang keempat, yang ketiga. Kita harus bersyukur karena apa? Ayat 5 Bapak Ibu. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di dalam pelataran. Yang ketiga, kita patut bersyukur karena kita dipilih. Haleluya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih jadi umatnya. Bilang berkat, kalau definisi dipilih, kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih untuk jadi pelayannya. Kita dipilih untuk jadi worship leader. Kita dipilih untuk jadi orang kaya. Kita dipilih untuk jadi orang hebat. Semua itu Tuhan yang memilih kita. Makanya kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kita setelah dipilih dari sekian banyak bangsa untuk menjadi anak-anak Allah. Mari saya mengkonseling anak muda. Jadi orang Kristen itu, walaupun sudah diinjili sampai doer lambene, kalau tidak pilihan Allah, tidak akan jadi anak Tuhan. Makanya Yesus berkata apa? Banyak yang dipanggil, sedikit yang siapa yang mau dipilih, angkat tangan saudara. Haleluya. Maka dari itu bersyukur karena Bapak Ibu sudah dipilih oleh Allah menjadi anak-anak Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang keempat, ayat 14 dan 10. Ayat 40, ayat 10 sampai 14 itu sudah bukan bicara penderitaan, sudah bukan bicara dosa, sudah bukan bicara doa, tapi itu sudah berbicara tentang hasil dari semua. Coba perhatikan, ya kalau kita baca dari ayat 10, 11, 12 sampai ayat 13. Saya baca ayat 14 saja, itu sudah mencakup ayat 10, 11, 12. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing, dulunya kekeringan, dulunya paceklik. Bahkan dalam Habakuk berkata apa? Kambing domba terhalau dari kandang. Tetapi saudara, di sini kata Tuhan pulihkan padang-padang ya yang berumput hijau itu penuh dengan kawanan kambing domba. Artinya apa? Tuhan memulihkan para gembala-gembala, kambingnya dikembalikan, domba-dombanya dikembalikan. Sehingga mereka mengalami berkat Tuhan. Lalu yang berikutnya ayatnya, perhatikan. Ayat 14 ya. Padang-padang rumput berpakaian kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan apa saudara? Gandum. Gandum bicara apa? Makanan, roti. Ini bicara dengan apa yang kita makan, minum, pakai. Tuhan akan menyediakan itu buat saya dan Bapak Ibu saudara. Jadi kesimpulannya adalah kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan setiap saat. Yang pertama, karena Tuhan pasti mendengar doa kita. Yang kedua apa tadi saudara? Karena Tuhan apa? Mengampuni dosa kita. Yang ketiga, karena kita telah dipilih dari sebanyak bangsa menjadi umat pilihannya. Ya, kita ini umat-umat pilihan Allah, imamat yang rajani. Ya,
imamat yang rajani. Rajani bicara tentang kesuksesan. Rajani bicara tentang orang-orang yang mengalami berkat-berkat Tuhan luar biasa. Imamat itu bicara tentang imam. Kita akan menjadi imam-imam. Kita akan menjadi penyembah-penyembah, pemuji-pemuji. Jadi saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Yang terakhir, tadi apa? Kita bersyukur karena berkat-berkat Tuhan disediakan buat saya dan Bapak Ibu Saudara. Tutup Alkitab kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita renungkan firman Allah yang sudah kita dengar. Sudahkah kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang Tuhan berikan kepada kita? Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur Tuhan. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu Tuhan. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur. Kami naikkan syukur. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Angkat tanganmu, katakan naikkan syukur. Kami naikkan syukur. Ucapkanlah syukur atas berkat-berkat Tuhan. Ucapkanlah syukur atas doa-doamu yang dijawab Tuhan. Haleluya. Kami ucapkanlah syukur karena dosamu diampuni. Syukurlah pada Tuhan. Oh, syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur. Kalau kita tidak bisa mengucap syukur, saudara, gampang caranya. Pergi ke rumah sakit. Lihat orang-orang yang ada di ICU. Lihat orang-orang yang stroke. Lalu lihat keadaan Bapak Ibu saudara sekarang. Maka Bapak Ibu akan mudah bersyukur kepada Tuhan. Lihat orang-orang yang di bawah kita. Lalu lihat diri kita. Kalau kita lebih sukses, lebih baik, patutlah saudara bersyukur kepada Tuhan. Lalu saudara berkata, aku punya apa? Aku tidak punya apa-apa. Lihat orang yang di bawahnya lagi. Itu cara kita untuk kembali bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita masih bisa bernafas, itu karena kebaikan Tuhan. Kalau kita masih bisa makan, bisa minum, bisa berpakaian yang bagus. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Maka Dia terus akan memelihara kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Kita akan berdoa. Haleluya. Ibu Sundari akan berdoa untuk firman Allah yang sudah kita dengar. Dengan suara yang nyaring. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajari kami untuk bersyukur kepada Tuhan.
Amin. Haleluya.